Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Jaringan Komputer B akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang topologi jaringan. Oke, di sini kita ada tiga orang, yaitu yang pertama saya Riri Wulandari, yang kedua yaitu Raihan Maulana Ramadan, dan yang ketiga yaitu Askia Fadiyah Amar. Oke, next. Oke, di sini kita akan membahas tentang topologi jaringan. Yang pertama kita akan membahas tentang topologinya terlebih dahulu. Next. Nah, di sini ada skema tentang topologi jaringan yang sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah topologi jaringan dengan 2 router, 1 hub, 2 switch, dan juga 6 PC. Oke, di sini untuk media transmisinya sendiri kita menggunakan kabel UTP. Nah, apa sih kabel UTP itu? Kabel UTP merupakan sebuah kabel yang pada setiap pasangannya itu dipilin seperti itu, dan kabel UTP ini sendiri biasanya digunakan atau cocok untuk di dalam ruangan karena kabel ini tidak memiliki pelindung. Oke, di sini yang pertama yaitu router. Dalam router ini, dalam proses penghubungannya ini kita menggunakan kabel UTP yang berjenis cross. Karena dalam router dan router ini memiliki kesamaan atau untuk menghubungkan sebuah device yang sama, kita menggunakan media transmisi UTP cross. Seperti itu. Dan untuk bagian router dan hub, kita menggunakan media transmisi yang berjenis strike karena ini memiliki sebuah perbedaan, yaitu antara router kepada hub. Dan untuk menghubungkan antara switch kepada hub, kita sama menggunakan media transmisi yang berjenis cross karena antara switch dan hub ini memiliki kesamaan, hanya saja dalam proses pengolahan datanya itu memiliki sebuah perbedaan. Selanjutnya untuk menghubungkan switch dan juga switch, kita menggunakan media transmisi UTP yaitu yang berjenis cross karena ini memiliki sebuah kesamaan atau untuk menghubungkan device yang sama. Selanjutnya untuk menghubungkan antara switch dan juga PC, kita menggunakan media transmisi UTP yang berjenis strike karena untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas transmisi yang digunakan itu jenis UTP jenis trace dan cross. Apa itu UTP jenis trace dan cross? Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Nah, kabel straight ini menghubungkan dua device yang berbeda seperti komputer, switch dengan router, dan hub dengan router. Susunan kabel dari straight ini biasanya yaitu putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat, seperti yang tertera di gambar di bawah itu. Kemudian penjelasan untuk yang cross yaitu kabel cross atau crossover merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung yang satunya juga. Kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama, yaitu seperti dua buah komputer, dua buah switch, dua buah hub, switch dengan hub, dan komputer dengan router. Susunannya sama dengan straight, namun yang membedakan hanya ujung dari kedua kabel ini berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu router, switch, dan hub. Yang pertama adalah router. Router merupakan sebuah perangkat yang bekerja pada layer 3 dalam sistem OSI atau network layer. Router ini bertugas untuk menggabungkan beberapa jaringan
bersamaan untuk memberi rute pada paket data atau routing. Yang kedua, router ini biasanya minimal terhubung ke dalam 2 LAN atau WAN atau 1 LAN dan ISP LAN. Kemudian, router ini memiliki dynamic host configuration protocol dan juga network address transitor. Router ini bisa membagi atau sharing alamat IP ataupun koneksi internet. Kemudian yang kedua adalah switch. Switch ini beroperasi pada layer kedua dalam sistem OSI atau bisa juga bekerja pada layer ketiga. Switch ini menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN dan juga menjaring dan antara komputer tersebut. Ini mempunyai alamat MAC yang dapat membedakan mana komputer yang ingin dikirim dan mana komputer yang tidak dituju. Kemudian yang terakhir adalah hub. Hub itu merupakan sebuah perangkat yang berfungsi sebagai terminal dari jaringan komputer. Hub ini berfungsi kurang maksimal karena dia membagi rata jumlah bandwidth yang ada dan menyebabkan terjadinya trouble looping dan juga lemotnya jaringan internet. Hub ini memiliki domain yang sama pada setiap komputernya. Jadi kalau semisal ingin membagi sebuah data, maka komputer lain akan menerima data tersebut. Jadi keamanannya kurang terjamin. Selain itu, karena disebabkan oleh bandwidth yang rendah, hub ini dapat merugikan beberapa komputer yang ingin melakukan upblocking tinggi. Oke, itu tadi merupakan presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.